Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. 17 provinsi yang menggelar pilkada yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Menjelang tanggal pendaftaran pasangan calon yang jatuh pada tanggal 8 Januari 2018, dinamika politik di masing-masing daerah semakin menggeliat. Partai-partai mengusung calon kepala daerah terus meningkatkan intensitas komunikasi politik untuk membangun koalisi untuk mengusung calonnya masing-masing. Komisi Pemilihan Umum jauh-jauh hari telah membuat ketentuan tentang tahapan dalam penyelenggaraan pilkada. Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada tahun 2018. Dalam peraturan itu, untuk jadwal pemungutan suara digelar serentak pada 27 Juni 2018. Sebelumnya didahului dengan tahapan pendaftaran pasangan calon yang dilaksanakan pada 8 hingga 10 Januari 2018. Dilanjutkan dengan tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon yang dilaksanakan pada 10 hingga 16 Januari. Selanjutnya, di bulan Januari ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pasangan calon, penyampaian pemeriksaan kesehatan, pengumuman hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan parpol atau perseorangan. Kemudian untuk penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut dilaksanakan 12 hingga 13 Februari 2018. Hingga saat ini, partai politik masih terus melakukan negosiasi dan komunikasi politik untuk menentukan pasangan calon yang akan dikontestasikan dalam laga pilkada ini. Tokoh-tokoh besar mulai digadang oleh partai-partai besar dalam kontestasi pilkada 2018. Seperti pasangan Demis dan Demul yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar di pilkada Jawa Barat. Pasangan Mejan Sudrajat Ahmad Saiku yang diusung Partai Gerindra dan PKS di pilkada Jabar. Serta Sudirman Said di pilkada Jateng. Demikian pula Partai Golkar yang mendukung Khofifah Indar Parawansa di pilkada Jawa Timur. Demikian pula Partai Golkar yang mendukung Khofifah Indar Parawansa di pilkada Jawa Timur. Dan PDI Perjuangan yang mengusung Saiful Jarot di pilkada Sumatera Utara. Iya, pemirsa, sejumlah nama sudah dipastikan akan maju dalam kontestasi Pilkada 2018 sudah ini akan melalui proses pendaftaran. Tadi sebelum jeda Pak Pram sempat mengatakan beberapa kemungkinan akibat anggota KPU yang ada di daerah mengalami pergantian. Bu Titi, apakah ini juga akan benar-benar mengganggu kinerja dan proses yang berlangsung menurut Anda? Mengkhawatirkan ya, karena memang sekali lagi pilkada itu tarik-menarik kepentingannya berbeda dengan pileg-pilpres. Kalau pilpres itu aktornya nasional, kalau pileg itu aktornya banyak. Nah kalau pilkada ini aktornya kan cuma beberapa pasangan calon memperebutkan posisi nomor 1 daerah, di mana penyelenggara pemilu itu adalah orang yang hidup dan eksis di lingkungan di sana, begitu. Jadi disitulah mengapa kemudian tingkat kerentanan dia lebih tinggi. Nah dikaitkan dengan keberlanjutan masa jabatan dari anggota KPU, itu betul-betul memang harus ada skenario. Jadi misalnya KPU harus menghitung sangat detail kalau memang tidak ada perubahan regulasi yang misalnya membolehkan perpanjangan masa jabatan KPU, karena sekarang kan mau tidak mau harus diganti. Misalnya situasi itu masih berlangsung, KPU harus punya skenario kalau semuanya diganti harus bagaimana. Kan kita tidak tahu ya kalau misalnya tim sel, karena yang bekerja kan tim sel yang independen, tim sel yang tidak boleh dipengaruhi. Ternyata misalnya dari 5 anggota KPU 5-nya tidak ada yang lolos, KPU harus melakukan apa? Lalu kalau yang lolos itu sebagian besar baru, misalnya yang terpilih harus melakukan apa? Bagaimana peran sekretariat? Bagaimana peran misalnya mekanisme pengendalian internal? Karena kan KPU punya struktur kelembagaan yang bisa digunakan sebagai lembaga yang hierarkis. Mereka kan dari pusat sampai ke kabupaten kota, ada komisioner, ada anggota yang sifatnya adalah masa jabatannya 5 tahun. Tapi ada sekretariat yang masa jabatannya permanen karena mereka pegawai negeri sipil, pegawai organik KPU. Bagaimana menghubungkan dua elemen ini ketika masa peralihan jabatan itu sedang berlangsung? Nah, tapi yang paling perlu sekali kita tekankan adalah
KPU harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk mengawasi. Karena kan salah satu kontrol terbaik adalah ketika masyarakat memberikan kontribusinya, ikut mengawasi, ikut menjaga KPU agar tetap bekerja benar. Nah, jadi early warning sistemnya biar berjalan gitu. Kontribusi seperti apa Pak Pram yang bisa atau mungkin dilakukan masyarakat kepada KPU dan diterima? Enggak, memang selama ini memang kita juga sangat terbuka, membuka diri terhadap partisipasi masyarakat di dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemilu ya. Jadi sejak dari awal, sejak kita mau merumuskan peraturan KPU saja, kita pasti melibatkan masyarakat sipil, kita undang untuk uji publik, bahkan sejak perumusan draftnya sudah kita libatkan, begitu. Jadi dari sejak hulu apa hilir sih? Hulu. Dari hulunya. Jadi sejak hulu kita sudah libatkan masyarakat sipil, kemudian dalam tahapan-tahapannya nanti itu juga hampir semua kita sangat terbuka membuka partisipasi masyarakat. Kan memang salah satu asas penyelenggaraan pemilu kan asas transparansi ya, dan itu yang terus kita perkuat gitu, karena dengan membuka berbagai akses informasi bagi masyarakat sipil itu otomatis masyarakat bisa ikut mengawasi apa yang kita kerjakan. Mereka bisa ikut memberi masukan apa yang kita kerjakan, dan yang paling penting kalau kita sedikit-sedikit mungkin agak lalai itu ada yang mengingatkan kita. Nah, itu juga sangat penting. Jadi kadang-kadang kita ini kalau sedang bekerja itu terlalu sibuk, itu kadang-kadang ya namanya juga manusia biasa, itu ya kadang-kadang agak lalai, agak luput begitu. Tapi begitu ada yang mengingatkan dari teman-teman masyarakat sipil begitu, oh ya ini harus kita lakukan seperti ini. Nah itu menjadi sangat penting sekali. Bukan hanya di KPU pusat, tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu jauh lebih penting lagi, karena tadi itu dikatakan Mbak Titi, relasi antar aktor di tingkat lokal itu sangat dekat. Hubungan dengan pasangan calon itu kadang om dan ponakan, kadang saudara sepupu, kadang tetangga sebelah rumah, adik, kadang saudara kandung. Nah itu karena di tingkat lokal ya begitu itu karakternya. Nah itu kontrol dari masyarakat sipil menjadi sangat penting gitu. Ini pemirsa, Anda juga langsung bisa melakukan kontrol di lingkungan terdekat agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari, dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151551111. Sudah ada yang bergabung teman-teman? Halo, selamat malam. Oke, terputus, bisa dicoba kembali. Pemirsa, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Saya ke Bu Titi dulu. Tadi di tayangan kita sama-sama melihat bagaimana partai politik sudah menjatuhkan rekomendasi. Beberapa nama dipastikan akan maju dalam kontestasi. Adakah kemungkinan, tadi sempat disinggung soal kemungkinan adanya calon tunggal. Apabila nantinya memang betul terjadi calon tunggal yang maju dalam pilkada, selain tidak seru dan memang kurang elok ya, ini kemungkinan apa lagi Bu Titi yang bisa terjadi di daerah? Iya, kalau kemungkinan sekali lagi ya, kalau lihat tren ya, kan yang terjadi adalah kenaikan angka calon tunggal. Tahun 2015 ada 269 daerah yang ada kenaikan. 3 yang calon tunggal. 2017 yang pilkadanya cuma 101, tapi calon tunggalnya ada 9. Berarti naik 300% kan? Dan indeksnya kalau dibandingkan persentase calon tunggal dengan daerah yang pilkada berkali-kali lipat itu naiknya. Nah, sekarang ada 171 daerah. Tapi kalau lihat tren, maka ada kemungkinan untuk naik. Sangat bisa untuk naik. Tapi sekali lagi kita berharap betul, karena Pilkada 2018 ini kan menentukan arah 2019. Ini kan dianggap pemanasan. Jadi betul-betul panggung uji coba untuk mengukur mesin partai. Kekuatan struktur organik partai semampu apa bekerjanya untuk memenangkan pemilu. Nah, termasuk juga kan beberapa partai akhirnya mengubah koalisi karena menganggap penting Pilkada 2018. Nah, mudah-mudahan karena ini penting, ya masa mau calon tunggal. Karena kan ke depan pikirkan gitu ya, 2019 kalau publik melihat ini partai kita kok nggak ada bedanya, tiba-tiba demi ini calon tunggal. Nah, ini yang cukup harus kita hindari. Baik, kita sudah ada penelpon. Halo, selamat malam dengan Pak Hari di Jati Asih, Bekasi. Silakan Pak Hari dengan pertanyaannya. Acara apa ya? Pak Hari. Iya, ini acara apa?
Dengan jelang pilkada Pak Hari. Oh, pilkada. Sekarang pilkada sekarang apa ini acaranya? Ini masih akan masuk di masa pendaftaran tanggal 8 sampai 10 Januari. Pak Hari, silakan pertanyaannya. Baik, terputus ini kalau nanti kita bahas lebih Bekasi lanjut. mau pilkada loh. Nah iya, ini Bekasi bagaimana nih? Calonnya sudah terlihat siapa yang kuat? Iya. Kalau bicara soal potensi terjadinya calon tunggal di 2018, memang kita sudah bisa melihat ya kecenderungan itu mungkin terjadi di beberapa daerah. Saya belum bisa menyebut daerahnya, tetapi di sekitar Jakarta ini saja kira-kira ada mungkin tiga atau empat sudah baru sekitaran Jakarta saja. Sekitar Jakarta. Di Banten misalnya isunya di Lebak itu ada potensi calon tunggal. Di Kabupaten Tangerang, di Kota Tangerang, masa sih tetangga Jakarta calon tunggal. Nanti kita lanjutkan obrolannya. Saya jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada, segera kembali.